So, welcome back again di LRG Production. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu kalian sehat-sehat. Nah, kali ini kita mau review salah satu yang pernah kita review di channel kita sebelumnya. Ini sebetulnya ini spesial. Kenapa spesial? Karena unit ini salah satu idaman banyak orang. Dan juga gua juga pribadi lebih suka ngelihat dia sebenarnya. Apalagi kalau bukan ini dia unitnya. ZX25R. Ini ZX25R ini kalau ini kita sebut aja ownernya dari Bang Tagor. Makasih Bang Tagor. Ini yang kedua kalinya kita review karena di channel kita yang lama udah nggak ada. Nah, kali ini kita mereview dan juga sekali lagi dibilang kalau yang di channel kemarin juga dibilang for sale dan ini juga sekarang for sale. Cuman berbeda dengan yang kemarin. Sekarang ada sedikit yang maksudnya yang tidak dijual gitu. Banyak malahan. Nah, ntar kalau mau tahu harga atau apa silakan DM Bang Tagornya, ntar kita kasih di bawah. Nah, sekarang kita mulai nge-reviewnya teman-teman. Untuk reviewnya sebenarnya nggak jauh berbeda dari yang kita review kemarin. Cuman bagi yang penonton baru di LRG mungkin kita jelasin sedikit. Nah, untuk masalah motor ini ZX25R tahun 2020 kalau nggak salah ya. Tahun 2020, dan ini kalau nggak salah ini ZX pertama yang ada di Kota Padang kalau nggak salah. ZX pertama ada yang ada di Kota Padang. Nah, ini kalau yang ini speknya yang SE teman-teman, yang udah ada quick shifternya, kemudian fitur KTRC-nya, kemudian bonus frame slider dan juga single seat-nya. Nah, tetapi strippingnya ini berbeda teman-teman, berbeda. Strippingnya bukan stripping yang dari Kawasaki-nya. Kalau ini spesial, gue lupa ya ini dari mana strippingnya. Yang pokok ini yang penting, yang pokok Minang saya ke bawah-bawah ya guys ya. Jadi yang penting ini strippingnya jauh berbeda dengan yang KTRC atau sejenisnya lah yang dari Kawasaki. Nah, kita bermulai dari velg dulu. Velg ini sama seperti yang kemarin, ini masih berwarna red candy teman-teman. Ini udah di depan belakang sudah dicat red candy dari standarnya. Untuk masalah ban ini tetap masih memakai Bridgestone atau kalau kata Abrar kemarin Brigiton. Ini masih ingat sekali saya si Abrar yang nge-review ini dengan ukuran depan 120, di belakang kalau nggak salah ini 200, kita 160. Gue udah lupa juga tadi udah ya kan 160/60. Nah, ini sedikit lupa. Nah, untuk wilayah kaki-kakinya juga terutama dalam segi hal pengereman ini masih menggunakan Brembo GT4RX dan juga didukung oleh selang remnya dari, ini bukan TDR ya, bukan TDR tapi Top Performance ya. Dan ini seperti yang dibilang tadi, ini yang special editionnya yang dimana dia memakai ABS, fitur ABS-nya. Itu yang berbeda dengan yang standarnya. Kalau yang standar itu kalau nggak salah itu berwarna hitam polos. Itu ya kita cuma dapat pure standar aja, nggak dapat apa-apa. Kalau ini kan banyak yang dapat, yang salah satunya yang gue sebut tadi, quick shifter, up and down, dan kemudian fitur-fitur KTRC-nya, dan juga udah pakai frame slider, dan juga masih banyak fitur-fiturnya yang penting ABS, banyak sih sebenarnya. Nah, untuk daerah kaki-kaki tadi kan udah kita bilang udah pakai Brembo gini-gini, dan juga untuk wilayah depan yang terlihat mencolok di sini yaitu adalah windshield-nya teman-teman. Untuk windshield ini udah memakai dari merek Shark teman-teman. Ini jauh berbeda dari yang standarnya. Kalau standarnya kan agak sedikit gimana ya, kurang jenong. Kalau ini jenong teman-teman, jenong. Ini dari Shark. Ini ada stiker warnanya dan predator lagi. Nah, ini kebanyakan juga part-partnya dibeli di One Ring mungkin ya, di One Ring. Nah, dan kemudian dilengkapi juga di wingletnya atau wingside. Wingside-nya ini wingside aftermarket. Gua nggak tahu namanya mereknya apa. Yang penting ini menambah kekokohan dia teman-teman. Dan juga tidak pakai winglet atau depannya ini dari carbon part. Nah, dari mulai depan ini kita udah dilihatkan oleh carbon part. Nah, carbon partnya itu terletak banyak teman-teman. Alias bukan merek carbon aja, maksudnya tuh banyak karbon yang terletak di motor ini. Ntar kita bahas satu-satu.
Kalau yang di depan dan juga ini udah copot spion. Copot spion dalam artian udah pakai mirror blanking, ya. Ini gua nggak tahu mereknya, yang penting di sini tulisannya by RNG, ya itu mereknya RNG. Nah, sedikit tergiur sampai sini masih belum, masih banyak yang kita mau bahas. Nah, kita beralih ke daerah kokpitnya teman-teman. Di area kokpitnya sangat mewah istilahnya di sini. Dimana gue bilang sangat mewah, terutama untuk speedometernya ini masih standar, karena speedometer Kawasaki ini menurut gue sangat mewah. Gimana ya? Karena perpaduan antara digital dengan jarumnya teman-teman. Nah, dan juga seperti yang dilihat segitiga tengahnya nih atau dibilang triple camnya ini udah maka dari produk WR3 teman-teman. WR3, jadi beda dari standarnya. Nah, dan juga ada di sini. Ini ada steering dampernya. Kalau dulu kalau nggak salah sebut saya ini steering damper. Dan ini fungsinya itu, nah sedikit fungsinya ini supaya meredamkan ketika kalian misalnya ada sedikit guncangan, jadi dia bisa menstabilkan stang kalian, jadi dia nggak terlalu liar. Nah itu fungsinya sebetulnya. Ini dari Öhlins teman-teman, ya bukan Solihin tapi Öhlins ya. Untuk masalah pengereman, nah pengereman ini dia udah mempercayakan dari Akko 1 teman-teman. Akko 1 ini gua nggak tahu secara spesifikasi Akko 1-nya. Kalau Brembo kan misalnya ada Brembo RCS 19, 17. Kalau ini gua nggak tahu Akko 1 apa. 16, 14. Nggak tahu ya. Ya ntar apa. Nah kalau bracket tabung remnya ini memakai KTC teman-teman. Nah KTC, perpaduannya KTC. Dan tabung minyak remnya ini udah maka dari Lifetech dengan berwarna gold ya. Nah dan kemudian untuk masalah hand grip udah dipercayakan dari Ariete teman. Ariete. Nah, gimana sebutnya gua nggak tahu, pokoknya Ariete. Nah, gimana hand grip ini terkenal dengan kelembutannya atau dengan kenyamanannya hand gripnya Ariete. Jauh banyak juga merek-merek lain seperti Domino, Ariete, atau ada juga kemarin CNC kalau nggak salah. Dan kalau yang misalnya yang banyak di moco-moco pakai, atau misalnya banyak motor-motor yang kayak misalnya gua gitu pakai RCB, Hayatesu, banyak ya. Jadi kalau masalah kopling, kalau kopling ini masih standarnya. Dan gimana ya kalau dibilang ganti juga, kalau orang yang mau ganti nggak apa-apa. Cuman kalau bagi gua pribadi, koplingnya ini paling, karena dia udah quick shifter juga, jadi dia paling cuman memakai dari gigi 1, ntar 2, 3 nya pakai quick shifter, ntar turunnya bisa juga. Dan ini udah ringan menurut gua, udah ringan. Nah salah satunya juga di area kopling ini ada Pro Guard, Clever Guard dari kalau nggak salah carbon part. Cuman ya betul, dari carbon part, dari lace. Nah kemudian kita beralih ke masalah perbodian kiri kanan. Dan tentunya gue bilang tadi, kenapa ini SE, karena udah ada front slidernya. Kalau yang standar, tipe yang standarnya yang full black itu nggak ada dapat front slidernya teman-teman. Front slider salah satunya fungsinya ya untuk melindungi area protektor bodi kalian, supaya kalau misalnya ada amit-amit crash ataupun jatuh secara bodoh, dia nggak langsung mengenai bodi kalian. Nah itu fungsi front slider, bukan gaya-gayaan, bukan apa-apa, cuman ini sangat sekecil ini, cuman sangat berfungsi dengan baik teman-teman. Nah untuk area tengahnya udah pakai full step dari WR3 teman-teman, berbeda dengan standarnya. Full step WR3 ini bukan sembarang kita orang beli ya ganti full step gini-gini ya. Sebenarnya ada fungsinya teman-teman. Fungsinya gimana? Nah misalnya gini, kita naikin ya, kita naikin gitu. Fungsinya tuh ini, kalau standarnya paling kita cuman segini. Oh kalau nggak salah ya. Kalau ini kan kita jauh ke belakang dan membuat kenyamanan berkendara kita lumayan enak dan lebih sport. Enak ya teman-teman. Saya bilang tadi ini dalam segi kenyamanannya teman-teman. Kenyamanannya dalam artian dia lebih sport, anak-anak yang sport lebih enak jangkauannya. Dan juga ini ada artiannya, full stepnya ini. Kalau yang gue baca dari One-P ya. Ini kalau ada gesekan dia nggak menimbulkan api teman-teman. Nah itu yang gue belajar hari ini. Ya, nggak menimbulkan api. Paling kalau misalnya amit-amit crash ataupun cornering crash, paling yang bisa diganti ini kan banyak yang jual nih, tempat kaki ini. Kalau yang ininya dijamin nggak akan bengkok, karena WR3 terbaik ya. Nah, Ada sponsor WR3 itu. ya nggak mungkin lah WR3 mau sponsorin kita. Dan untuk masalah pengereman belakang, kita mulai dari tabung remnya dulu deh. Tabung remnya ini udah pakai Lifetech yang mini teman-teman, yang berwarna gold anodized. Dan juga selang rem
dia belakang juga memakai bukan TDR tapi HEL. Gue mau bilang TDR. Nah, untuk masalah kaliper diganti dengan Brembo berapa tadi? P2. P2 ya, Brembo P2. Nah, jadi sedikit perubahan di area pengereman. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dari yang depan gue bilang udah ada karbon partnya. Oh ya, tadi sedikit lupa ya, di daerah kokpit. Daerah kokpit ini, di daerah dashboardnya. Nah, maaf, ini gue lupa. Di daerah dashboardnya, ini sudah memakai full frame dari karbon dashboard ya. Dari dashboardnya ini udah maka nih, ini mereknya Vulcan ya teman-teman. Dan juga ada di sini voltmeter dari Koso teman-teman. Nah, jadi gue bilang tadi kan udah dari depan aja udah ada karbonnya, dari tengah udah ada karbonnya, di belakang juga ada. Ini di hagernya teman-teman, atau di swing armnya, nih hagernya udah pakai karbon. Nah, dari merek Carbon One. Nah, kalau itu sebelah ya. Nah, untuk masalah dari sisi sini yang paling terlihat itu, yang paling signifikan itu, yaitu adalah knalpotnya teman-teman. Ini knalpot yang full system Acra Pop ya. Ini Acra kalau yang waktu itu kita review dia masih pakai SC. Nah, kalau sekarang lebih adem suaranya dan juga tenaganya lebih dapat gitu teman-teman. Nah, untuk masalah harga, seperti kalian tahu ada harga ada kualitas. Acra ini lumayan lah harganya, cuman dengan kualitasnya yang terbaik. Dan masalah yang kuning-kuning ini yaitu shock tengahnya ini udah memakai dari RPM. Nah, ini RPM waktu di tahun kemarin itu baru keluarin yang edisi untuk ZX 25R ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekalian lihat ini shocknya ini bisa di-adjust, bisa lembut, bisa keras teman-teman. Tapi tipikalnya gue nggak tahu. Kalau yang merek-merek seperti FPM, Olins, gue nggak tahu karena jarang juga di Padang make-make gitu ya. Kalau misalnya kayak JSS, Ride 8, ATC itu gue tahu. Kalau Ride 8 dominan ke hard, lebih keras dia. Kalau ini gue nggak tahu ya. Nah, untuk masalah yang belakang, yang pasti sport itu identik dengan copot spakbor ya, copot spakbor, dan udah diganti pakai tail tidy merek WR teman-teman. Nah, untuk stop lamp belakang kalau nggak salah Project One ya, stop lamp belakang ini udah 3 in 1 ya, kalau nggak salah gue ya. Nah, mungkin itu aja. Kalau kalian mau lihat di sini, Jok. ya jok lupa juga. Bentar. Kita kalau mau lihat quick-shiftnya di sini nih. Atau orang yang nggak nampak quick-shiftnya kan. Nih quick-shiftnya teman-teman. Nih ya. Nah, kalau masalah rantai gua nggak tahu ya makanya. Kalau nggak salah gua Eka Chain. Ya, sedikit dibantu karena yang beliau yang di belakang kamera lebih mengetahui tentang motor ini duluan daripada saya. Dan juga untuk masalah yang paling dominan itu joknya ini spesial. Gimana gue bilang spesial? Ini dari apa? Louis Moto. Joknya? Jok asal awal Louis Moto. Ini sedikit nyaman dan juga perbedaan jauh dari standarnya. Dan ini kalau air, dia menyerap. Karena saya udah ganti filter juga ya. Ini filternya ini udah memakai dari Sprint filter yang dimana ya, Sprint filter ini produk unggulan dari Kobeni teman-teman, alias One Tree. Nah, itu Sprint filter ini banyak sejarahnya. Kalau kalian mau tahu Sprint filternya itu gimana, coba kalian nonton punyanya dari One Tree, dari Kobeni, itu lebih jelas lah penjelasannya daripada gua. Dan juga ini udah pakai, kalau dibilang ECU bisa jadi ya, memang ECU ya, ECU-nya ini udah nggak standar. Ini ECU-nya dari Translogic, bukan? Powertronic. Translogic beda ya. Ini Powertronic. Nah, ini di sini ada tombolnya teman-teman. Ini bisa mode ini. Dia ada 2 mode 1 dan mode 2. Nggak mungkin kita mau liatin ECU-nya kan? Nggak mungkin kita mau bongkar dulu, mau liatin ECU-nya. Ntar kalian googling aja yang mana bentuk ECU-nya. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas kali ini. Tidak ada perubahan yang sangat besar dari motor ini. Cuman sekali lagi gue bilang bahwa motor ini for sale, teman-teman. Mana gue bilang for sale-nya?
Masih seperti kemarin, ini tetap di for sale, tapi ada sedikit perubahan yang mungkin dari harga kemarin ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang mau meminang atau mau langsung saya beli, silakan DM Bang Tagor Max. Ntar IG-nya kita letakkan di bawah. Nah, untuk terakhir kali, mari kita cek sound. Bang cek sound bang. Cek sound. Bang cek sound bang. Lah disco. Kita mulai dari speedonya deh, speedonya. Speedonya ini enak kali kalau dilihat teman-teman. Nah, kita lihat dari speedonya. Ya buat malu. Ya katro anjing, ya katro. Nah, ini. Nah, speedo. Karena tadi pagi Bang Tagor buat snap, tunjukin speedo kali aja. Nah, kita langsung saja kita exhaustnya. Bunyi ZX-nya ini terkena. Aduh, kapan punya 4 silinder ya? Pak punya. Kita geber dikit ya. Nah, itu tadi bunyi dari akranya teman-teman. Yang pasti bunyinya meskipun udah digeber tadi sekencang-kencang, dia nggak terlalu tidak terlalu mengganggu pemukiman sekitar teman-teman. Jadi lebih adem dan tenaganya, orang banyak bilang ya Akra mah suaranya adem, tenaganya jangan salah. Akra tenaganya sangat oke lah. Nah, mungkin itu aja sekali ini review dari gua. Terima kasih juga untuk ownernya Bang Tagor Max yang udah mau kita kedua kali kita review, dan juga terima kasih untuk Bang Alki yang ada di belakang kamera. Iya, ntar kita liatin ya. Dan terima kasih juga untuk kita yang bertugas, tentunya Bang Abi, Bang Faras, Damlau, SK, nggak perlu kita sebutkan ya. Makasih, see you next time.